Presiden Joko Widodo pagi ini menggelar rapat terbatas bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Jakarta. Kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari untuk informasi selengkapnya. Yunia, apa poin penting arahan Presiden dalam ratas hari ini? Ada dalam rapat terbatas yang dimulai tadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Presiden mewanti-wanti jajarannya agar tidak kehilangan aura krisis dalam menangani dampak pandemi COVID-19, yang artinya ini jajarannya diharapkan agar tidak kendur atau tidak hilang semangatnya untuk menangani berbagai masalah akibat pandemi COVID-19. Presiden berkaca pada tingginya angka kasus kematian global yang hingga saat ini sudah mencapai 640.000, dengan Amerika Serikat sudah mencapai 4,2 juta, Brazil sudah mencapai 2,3 juta, dan India sudah mencapai 1,4 juta. Karenanya Presiden Joko Widodo menekankan setidaknya 3 hal dalam arahannya pada rapat terbatas pada pagi hari ini. Yang pertama, keberadaan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hanyalah untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kesehatan agar bisa berfungsi seperti gas dan rem yang seimbang. Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada pembubaran Satgas COVID-19 baik itu di pusat maupun di daerah, dan kesehatan masih akan menjadi prioritas utama pemerintah hingga vaksin benar-benar ditemukan dan dapat digunakan dengan efektif. Yang kedua, arahan Presiden yaitu Presiden ingin agar jajarannya memfokuskan penanganan di 8 provinsi di Indonesia yang ternyata menyumbang 74% kasus positif di Indonesia. Ke-8 provinsi tersebut diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Papua. Karenanya agar upaya-upaya untuk menekan laju kasus COVID-19 di 8 provinsi ini bisa berjalan dengan baik, Presiden mengingatkan kembali pentingnya 3T yang dijalankan secara masif dan juga agresif. Ketiga T tersebut adalah testing atau pengetesan, tracing atau pelacakan, dan juga treatment atau perawatan bagi mereka yang sudah terinfeksi agar bisa segera sembuh. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif baik kepada rumah sakit yang melayani pasien-pasien terinfeksi COVID-19, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sebagai garda terdepan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di daerah-daerah. Dan yang terakhir, Presiden Joko Widodo kembali menyoroti serapan anggaran stimulus yang masih rendah. Tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pihaknya masih menerima laporan pada tanggal 22 Juli 2020 bahwa serapan anggaran stimulus ini baru 19% dari total 695 triliun atau sekitar 136 triliun yang baru terserap. Tadi Presiden menyebutkan sejumlah sektor yang serapan anggaran stimulusnya masih rendah. 3 diantaranya yang terendah yang disampaikan oleh Presiden yakni di sektor dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah ini baru terserap 6,5%, lalu kemudian sektor kesehatan baru 7%, dan insentif usaha masih terserap baru 13% saja. Karenanya Presiden mengingatkan untuk segera menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk memberikan stimulus-stimulus sesuai dengan sektoralnya masing-masing, dan Presiden juga kembali mengingatkan agar tidak ada ego sektoral yang dikedepankan agar kemudian dana-dana yang sudah dialokasikan ini bisa segera digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Demikian Ade. Baik, terima kasih Yunia Harsari atas laporan Anda. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.